Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang menganalisis kinerja bisnis retail. Yang kelompok 10 ini terdiri dari saya sendiri, Saputra Wijaya Kusuma, Ervina Dwi Haryanti, dan Edwin Erianta. Langsung saja materi pertama, yaitu menganalisis kinerja bisnis retail. Di sini terdapat metode analisis kinerja barang dagangan. Retail itu seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam pemilihan barang dagangan yang harus dipajang di dalam tokonya. Hal ini terjadi karena begitu banyak jenis produk, merek, dan kemasan yang ditawarkan oleh pemasok atau vendor. Vendor tersebut khususnya untuk retail dengan skala menengah dan kecil. Seringkali dihadapkan pula dengan kurangnya kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan pemasok ataupun vendor, sehingga tidak mampu menetapkan pilihan tepat untuk produk-produk atau barang dagangan yang harus disiapkan di dalam tokonya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah terdapat 4 macam cara untuk menganalisis kinerja barang dagangan yang umum dipergunakan dalam bisnis retail. Cara yang pertama yaitu analisis ABC. Analisis ini adalah analisis kinerja barang dagangan dengan cara mengurutkan peringkat barang dagangan dengan beberapa ukuran untuk menentukan barang mana yang kadangkala diperbolehkan habis atau out of stock dan barang mana yang harus dihapus dari stok atau deleting stock. Analisis ini dapat dilakukan pada segala tingkat klasifikasi barang dagangan, mulai dari unit atau stock keeping unit atau SKU hingga departemen. Analisis ABC ini menggunakan prinsip Pareto, yaitu prinsip 80-20 yang umum digunakan, di mana kira-kira 80% penjualan atau keuntungan retail berasal dari 20% produk. Hal ini berarti retail harus berkonsentrasi pada produk yang memberikan keuntungan yang lebih besar, yang besarnya presentasinya hanyalah 20%. Dalam menentukan analisis ABC ini, langkah pertama adalah mengurutkan peringkat unit atau SKU dengan menggunakan satu kriteria atau lebih. Ukuran kinerja yang paling penting untuk menganalisis ini adalah margin kontribusi. Biasanya banyak retail yang melakukan evaluasi kinerja berdasarkan margin kontribusi dengan rumus sebagai berikut ini, yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya yang terjual dan dikurangi variabel pengeluaran lainnya. Pengertian variabel pengeluaran lainnya ini misalnya adalah komisi penjualan. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan bagaimana barang dengan tingkat keuntungan yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda. Walaupun analisis ini disebut ABC, juga terdapat barang kelompok tertentu yang merupakan sisa. Retail harus mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil analisis ABC ini. Apakah akan tetap mempertahankan unit barang yang direkomendasikan sebagai barang slow moving, atau bahkan unit tidak terjual ataupun selama satu periode evaluasi. Untuk yang selanjutnya adalah analisis sell-through. Analisis ini adalah analisis kinerja barang dagangan dengan menggunakan perbandingan antara penjualan aktual dan yang direncanakan untuk menentukan apakah markdown awal dibutuhkan atau apakah lebih banyak barang yang disiapkan untuk memenuhi permintaan. Markdown itu merupakan sebuah upaya penurunan dalam harga jual. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengurangan harga retail awal atau pengurangan margin berdasarkan pada fakta bahwa harga yang rendah ditunjukkan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Tidak ada aturan yang tepat untuk menentukan apakah sebuah markdown dibutuhkan atau apakah harus memesan barang lebih banyak. Pengambilan keputusan itu tergantung pada pengalaman terhadap pengelolaan masing-masing barang dagangan di masa lampau. Itu apakah barang perlu dipromosikan, atau apakah penjual dapat mengurangi resiko pembeli dengan markdown, atau hal-hal yang lain berkaitan dengannya. Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi itu sangatlah membantu dalam implementasi metode sell-through ini, karena dengan sistem yang handal memungkinkan retail memiliki data histori yang cukup valid dan sahih untuk membantu membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga ada metode multi atribut. Metode multi atribut ini adalah
metode untuk menganalisis kinerja barang dagangan, tetapi dalam metode ini melibatkan pembeli dalam retail untuk menjadi penilai dalam analisis multi atribut. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan barang dagangan dengan menentukan nilai rata-rata bobot. Dalam metode multi atribut tadi, pembeli dapat mengevaluasi penjual dengan menggunakan 5 langkah berikut ini, yaitu membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Daftar ini tidak boleh terlalu panjang atau pendek. Daftar yang terlalu pendek akan mengabaikan beberapa kebijakan yang relevan, dan daftar yang terlalu panjang akan susah digunakan karena terlalu banyak pertimbangan. Kemudian ada bobot kepentingan tiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Nah, di sini digunakan skala 1 hingga 10, di mana 1 itu berarti tidak penting dan 10 berarti sangat penting. Pastikan semua kebijakan tidak menerima nilai tinggi atau rendah, semua atau terjadi variasi penilaian. Kemudian yaitu membuat penilaian tentang pengaruh merek individu di tiap kebijakan. Prosedur ini juga merupakan keputusan gabungan antara manajer kategori dan manajer barang dagangan. Kemudian kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Yang selanjutnya yaitu jumlahkan hasil kali tiap barang tadi untuk semua kebijakan agar menentukan peringkat keseluruhan penjual. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis multi atribut. Yang pertama tadi adalah membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ini daftar kebijakannya ada apa? Ada yang pertama reputasi pemasok vendor, yang kedua layanan, ketepatan pengiriman, kualitas barang dagangan, peluang markup, yang keenam ada kerjasama promosi. Kemudian bobot kepentingan tiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencanaan beserta manajer barang dagangan. Nah, ini bobot kepentingannya untuk yang kolom nomor 1 yaitu 10. Yang kemudian nomor 2 ada bobot kepentingannya 7, selanjutnya 9, 8, 6, dan 5. Kemudian kita buat penilaian tentang pengaruh merek individual di tiap kebijakan. Nah, di sini untuk reputasi pemasok vendor penilaiannya yaitu 5, layanan 4, ketepatan pengiriman ada 5, kualitas barang dagangan itu 3, peluang markup itu 6, kerjasama promosi itu 5. Kemudian kita kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Nah, di sini bobot kepentingan tadi dikalikan dengan penilaian dan hasil perkaliannya itu adalah 50. Begitu juga seterusnya ke bawah. Oke, untuk selanjutnya jumlahkan hasil tiap barang untuk semua kebijakan. Hal ini digunakan dalam menentukan peringkat kepentingan. Nah, yang tadi itu adalah satu merek. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk merek B dan C. Kemudian kita totalkan keseluruhan evaluasi. Lalu dari total tersebut kita bisa mengetahui urutan atau list mana yang lebih baik. Ada merek B dengan 368. Ini nomor 1, dan merek C itu nomor 2 dengan 235. Dan yang terakhir itu merek A dengan perolehan hanya 208. Untuk selanjutnya analisis kuadran akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Putra, yaitu analisis kuadran. Retail harus melakukan evaluasi apakah setiap merek barang dagangan dan akan memberikan kontribusi margin mix yang terbaik di toko. Melalui proses evaluasi dengan analisis kuadran akan ditemukan merek-merek barang dagang manakah yang ternyata tidak memberikan kontribusi profit margin yang baik. Analisis kuadran merupakan metode analisis dengan berbagi kuadran menjadi 4 bagian, yaitu kuadran winner, kuadran traffic, kuadran sleeper, kuadran loser. Contoh kasus dalam operasional sebuah convenience store yang membutuhkan pendekatan analisis kuadran dalam menyelesaikannya.
sebuah convenience store menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Salah satunya unit produk yang dijual adalah minuman ringan bersoda kemasan 1 liter dengan merek Sprite, Fanta, Coca-Cola, dan Mirinda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh pihak manajemen toko, penjualan merek-merek tersebut per minggunya adalah sebagai berikut. Barang dagangan ringan bersoda Sprite, penjualan perkemasan per minggu 5, Fanta penjualan perkemasan per minggu 50, Coca-Cola penjualan perkemasan per minggu 5, FN penjualan perkemasan per minggu 60, Mirinda penjualan kemasan per minggu 10. Di samping data penjualan per kemasan per minggu, dicatat pula gross profit per kemasan per minggu untuk masing-masing merek tersebut dengan data sebagai berikut. Barang dagang minuman ringan bersoda Sprite, gross profit per kemasan per minggu adalah 1%, Fanta kurang 1%, Coca-Cola 8%, dan FN min 25%, Mirinda 5%. Berdasarkan data tersebut, peritel diharapkan dapat mengevaluasi terhadap tiap-tiap merek minuman ringan bersoda tersebut. 1. Tetapkan titik tengah analisis kuadran. Yang kedua, tentukan posisi masing-masing merek dalam kuadran. Yang ketiga, manakah merek-merek yang dapat dikategorikan dalam winner, loser, traffic, dan sleeper. Yang keempat, merek-merek mana yang tetap dipertahankan dan merek-merek mana yang harus tidak dipajang lagi. Yang kelima, bagaimana strategi yang harus dilakukan agar peritel mendapatkan keuntungan yang paling optimal dari merek-merek yang telah diputuskan untuk tetap dipertahankan tersebut. Tetapkan strategi tersebut dengan melakukan kombinasi strategi, harga, promosi, dan lain-lain. Yang terakhir, gambarkan analisis kuadran tersebut dengan tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menetapkan nilai tengah kuadran. Nah, berdasarkan kasus di atas, peritel dapat dilakukan perhitungan analisis kuadran. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan titik tengah kuadran melalui tahapan. Yang pertama, itu menetapkan persentase penjualan perkemasan dalam per minggunya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang berisi 3 kolom. Pertama itu ada jenis barang dagangan ringan yang bersoda, itu ada Sprite, Fanta, Coca-Cola, FN, dan Mirinda. Nah, lalu selanjutnya untuk kolom kedua di sini ada penjualan perkemasan per minggunya. Di sini ada Sprite-nya itu ada 5, terus Fantanya itu ada 50, Coca-Colanya ada 5, FN-nya ada 60, dan Mirindanya ada 10. Lalu untuk persentase penjualan dalam seminggunya, di sini ada Sprite itu ada 3,85%, lalu Fantanya ada 38,5%, lalu Coca-Colanya ada 3,85%, FN-nya ada 46,15%, lalu Mirindanya ada 7,7%. Nah, di sini dapat diketahui bahwa untuk total penjualan per kemasan per minggunya ini ada 130, di mana semua penjualan per kemasannya dalam per minggunya itu dijumlahkan semuanya, dan di sini ada 130. Nah, sementara untuk total persentase penjualan per minggunya ini ada 100%, seperti itu. Untuk tahapan atau langkah kedua yaitu menetapkan titik absis. Titik absis ini atau sumbu X dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari persentase penjualan per minggunya dengan persentase
gross profit atau kolom 2 dikali kolom 3. Nah, di sini ada 5 kolom, yaitu yang berisi merek, lalu ada penjualan per kemasan per week, lalu ada persentase penjualan per week, grosir profit dan kolom, dan yang terakhir itu ada kolom untuk menentukan titik absisnya. Nah, untuk kolom 1 sampai 4 itu datanya sudah diketahui di atas ya, yang tadi tinggal dimasukkan saja ke kolom. Lalu untuk kolom 2 dan 3 itu atau kolom persentase penjualan dan gross profitnya dikalikan. Nah, setelah semua selesai dikalikan, lalu titik absisnya dijumlahkan semuanya, dan di sini dapat dilihat bahwa titik absis kuadrannya itu ada minus 11,1935 seperti itu. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu menetapkan nilai koordinat atau sumbu Y dengan rumusan total penjualan semua merek dalam 1 minggunya dibagi banyaknya merek atau sigma penjualan per week semua merek atau jumlah mereknya. Di sini tadi sigmanya sudah terjawab di kolom atas tadi, bahwa sigmanya itu ada 130. Hasil ini dari penjumlahan semua penjualan per kemasan per minggunya, dan hasilnya 130 dibagi 5 yaitu 26 seperti itu. Nah, 5-nya di sini yaitu dari jumlah mereknya. Jadi 130 tadi dibagi 5 semua jenis mereknya ada 26. Untuk langkah selanjutnya yaitu menetapkan titik koordinat atau titik tengah kuadran, yaitu absis kuadrat seperti itu. Terus titik absis ditentukan dengan rumus total penjualan tiap minggunya untuk semua merek atau jumlah merek, yaitu tadi hasilnya minus 11,1935. Nah, nilai ordinatnya tadi 26 atau sigma penjualan per minggunya semua merek atau jumlah mereknya, berarti tadi sudah dijelaskan yaitu 130 dibagi 5 yaitu 26. Dengan demikian titik ordinat sebagai titik origin kuadran adalah minus 11,1935,26. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu menetapkan titik koordinat. Nah, masing-masing pada mereknya. Titik koordinat masing-masing merek ini ditetapkan sebagai berikut. Absis berdasarkan margin kotor, sedangkan ordinat berdasarkan jumlah penjualan per kemasan per minggunya. Nah, untuk tabelnya seperti ini, ada 2 kolom yaitu merek dan kolom kedua itu titik koordinat. Setelah titik koordinatnya diketahui, maka selanjutnya dapat membuat sumbu X dan Y yang lalu dimasukkan ke titik koordinatnya. Nah, nantinya dapat diketahui kategorinya mana yang traffic, mana yang loser, sleeper, atau winner. Baik, untuk langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir yaitu laksanakan analisis dan tetapkan strategi yang harus dilakukan untuk masing-masing mereknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dalam materi menganalisis kinerja bisnis retail dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.